Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bakteri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi bakteri serta peranannya dalam kehidupan. Pertama, kita akan membahas klasifikasi eubakteria, yaitu bakteri sejati. Peranan bakteri dalam kehidupan, cara mengatasi bakteri yang merugikan. Klasifikasi eubakteria berdasarkan pembandingan signature sequence dalam RNA ribosomal, bahwasanya terdapat proteobakteria, yaitu bakteri gram positif, Spirochetes, Chlamydias, Cyanobacteria. Berdasarkan sumber nutrisinya, bakteri terbagi atas bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri, bakteri heterotrof, bakteri yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia mengambil serpihan atau zat-zat dari makhluk hidup lain. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, bakteri dibedakan atas bakteri aerob yang bernapas dengan oksigen, memerlukan oksigen untuk pernafasannya. Sedangkan bakteri anaerob adalah bakteri yang dalam proses pernafasannya tidak memerlukan oksigen. Contohnya adalah bakteri tetanus. Jadi bakteri ini bernafas, melakukan proses metabolisme tanpa adanya oksigen. Sehingga kalau kita terluka, bagian kaki kita tertutup dengan rapat, maka bakteri ini akan justru biak. Nah, itulah yang menyebabkan nanah atau tetanus. Ya. Peranan bakteri dalam kehidupan. Bakteri menguntungkan, yaitu peranan bakteri di bidang industri makanan, obat-obatan dan vitamin, di bidang pertanian, dalam pembuatan biogas dan sebagai pengurai. Sedangkan bakteri yang merugikan, yaitu bakteri yang mengakibatkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Peranan bakteri yang merusak makanan. Sekarang kita perhatikan bakteri yang menguntungkan, yaitu bakteri di bidang industri makanan. Peranan bakteri di bidang industri makanan, contohnya adalah bakteri Lactobacillus casei yang berfungsi untuk pembuatan keju dan yogurt. Sedangkan bakteri Acetobacter psillinum berperan dalam pembuatan asam cuka dan nata de coco. Sedangkan bakteri Streptococcus lactis dan Streptococcus cremoris berperan dalam pembuatan keju dan mentega. Sedangkan bakteri Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembuatan yogurt atau susu asam. Sedangkan bakteri spirulina adalah bakteri yang berperan dalam pembuatan protein sel tubuh, sel tunggal. Peranan bakteri di bidang obat-obatan dan vitamin. Contohnya adalah Streptomyces aurefaciens. Fungsinya berperan dalam pembuatan antibiotik aureomycin. Bakteri Bacillus brevis berperan dalam pembuatan antibiotik tiroxicin. Bakteri Bacillus subtilis berperan dalam pembuatan antibiotik bacitracin. Dan bakteri Bacillus polymyxa berperan dalam pembuatan antibiotik polymyxin. Bakteri Streptomyces griseus berperan dalam pembuatan antibiotik streptomycin. Bakteri Streptomyces venezuela berperan dalam pembuatan antibiotik chloromycin. Bakteri Streptomyces rhinosus berperan dalam pembuatan antibiotik tetracycline. Pseudomonas denitrificans berperan dalam pembuatan vitamin B12. Peranan bakteri di bidang pertanian, yaitu Rhizobium leguminosarum, adalah bakteri yang membentuk simbiosis dengan akar tumbuhan leguminosa atau akar kacang-kacangan, mengikat nitrogen bebas sehingga tanah menjadi subur dan kacang-kacangan tersebut pun menjadi subur karena adanya pengikatan nitrogen bebas oleh si bakteri tersebut. Contoh bakteri Azotobacter chlorococcum juga berfungsi menyuburkan tanah dengan mengikat nitrogen di udara.
Contoh lain bakteri yang berperan di bidang pertanian yaitu Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrosobacter. Nitrobacter ya, membantu proses pembentukan senyawa nitrat di dalam tanah sehingga tanah menjadi subur. Peranan bakteri dalam pembuatan biogas dan sebagai pengurai. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Fungsinya membusukkan sisa makanan di usus besar, membantu pembentukan vitamin K, dan menguraikan asam semut atau HCOOH menjadi karbon dioksida dan H2O. Contoh bakteri lainnya adalah Methanobacterium. Fungsinya membusukkan sampah daun dan kotoran hewan. Bakteri Methanobacterium ruminatum fungsinya menguraikan asam cuka menjadi metana dan karbon dioksida. Contoh bakteri Clostridium acetobutylisum fungsinya mengubah zat pati menjadi aseton dan butanol. Contoh bakteri Clostridium sporangeus fungsinya menguraikan asam amino menjadi amonia. Selanjutnya, bakteri yang mengakibatkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Di antaranya adalah Vibrio cholera. Penyakit yang ditimbulkan adalah kolera. Inangnya adalah manusia. Inang ini artinya tempat di mana bakteri ini berkembang biak dan juga merupakan tempat bakteri ini singgah ya, melakukan siklus hidupnya. Kemudian bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyakit TBC yang menyebabkan paru-paru basah. Inangnya ada manusia. Mycobacterium lepra, penyakit lepra, dan inangnya tempat di mana dia berkembang biak pada tubuh manusia. Shigella dysentery, penyebab disentri, diare, ya, inangnya adalah manusia. Salmonella typhi, tipus, ya, tipoid, di mana manusia merupakan inang, tempat berkembang biaknya si bakteri tipus ini. Rickettsia, yaitu penyakit tipus juga, inangnya adalah manusia. Pasteurella pestis, menyebabkan pes, ya, penyakit pes, inangnya juga manusia. Clostridium tetani, menyebabkan tetanus pada tubuh manusia. Treponema pallidum, yaitu spilis, ya, penyakit spilis, penyakit pada kelamin pada manusia. Neisseria gonorrhoeae, juga penyakit gonorrhoeae pada manusia. Jenis penyakit gonorrhoeae ini adalah penyakit kelamin, hampir sama dengan spilis. Bordetella pertussis, yaitu batuk rejan, inangnya adalah manusia. Leptospira SP, yaitu penyakit leptospirosis, juga inangnya manusia. Bacillus anthracis, yaitu penyakit antraks, contohnya inangnya ada pada sapi, kerbau, dan domba. Actinomyces bovis, bengkak rahang, ya, terjadi pada sapi. Brucella abortus, yaitu brucellosis pada sapi. Streptococcus agalactiae dan Staphylococcus epidermidis, yaitu menyebabkan penyakit mastitis pada hewan menyusui, mamalia. Salmonella pullorum, ini berak kapur pada ayam, ya. Xanthomonas citri, kanker batang tanaman pada jeruk. Agrobacterium tumefaciens, kanker batang pada tanaman kopi. Erwina tracheola, busuk pada daun, terdapat pada tanaman labu. Pseudomonas cattleyi, busuk pada daun, mengakibatkan tanaman anggrek ini daunnya rusak, ya, atau busuk. Peranan bakteri yang merusak makanan, di mana jenis bakteri Clostridium botulinum mengakibatkan rusak makanan yang dikalengkan. Artinya makanan yang dikalengkan ini akan rusak oleh si bakteri Clostridium botulinum. Kemudian bakteri Pseudomonas coccophenenans dapat merusak tempe bongkrek, dan jenis bakteri Leuconostoc mesenteroides mengakibatkan rusak makanan sehingga menjadi basi.
Enterobacter aerogenes mengakibatkan air susu menjadi berlendir atau basi, ya. Nah, cara mengatasi bakteri yang merugikan, pertama dengan cara pengawetan makanan. Dan ada juga cara mengatasi bakteri yang menyebabkan penyakit. Kita perlu imunisasi, ya. Menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Cara pengawetan makanan dengan cara pendinginan, ya, dimasukkan dalam kulkas supaya makanan itu tidak basi, tapi tidak boleh juga terlalu lama, ya, mengakibatkan kesegaran dari zat makanannya berkurang. Kemudian melalui proses pemanasan pasteurisasi, ya, jadi sebelum dimakan, diminum susu ya, mentah itu sebaiknya dimasak dulu. Pengeringan, ya, dengan cara diasinkan misalnya, atau pengalengan, ya, dengan pasteurisasi juga melalui pengalengan ini juga bisa dengan sinar ultraviolet, ya, dan juga diawetkan. Kemudian pengasinan, ya ini bisa dengan cara mengeringkannya, ya, dikasih garam, ya, contohnya ikan asin bisa bertahan lama. Pemanisan, nah ini kita bisa lihat manisan pepaya, manisan buah pala dan sebagainya, itu bisa mengurangi adanya kerusakan bahan makanan tersebut dari serangan bakteri. Atau pengasaman, ya, jadi diasamkan. Fermentasi, melalui proses fermentasi, ya. Nah, ini imunisasi usaha untuk memperoleh kekebalan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, terutama bakteri. Kita bahas dalam hal ini. Salah satu cara imunisasi dengan melakukan vaksinasi, ya. Satu diantaranya adalah vaksinasi TBC misalnya. Kemudian vaksinasi kalau mungkin ada jenis bakteri lain misalnya, ya, hepatitis dan sebagainya. Menjaga kebersihan diri dan kesehatan diri serta lingkungan, ya. Kita perhatikan sanitasi kita di lingkungan kita. Usaha menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan. Satu diantaranya adalah membersihkan badan dengan mandi secara teratur, minimal 2 kali sehari. Mencuci tangan sebelum makan, membersihkan lingkungan dari sampah dan kotoran, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, ya, menjaga keseimbangan waktu untuk melakukan kegiatan olahraga dan beristirahat. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih kepada PT Intan Pariwara yang telah memfasilitasi PowerPoint ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.